Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai sejarah singkat psikologi industri dan organisasi, yang anggotanya saya sendiri Putri Wahyuni, Mawaddah Rizki, Indah Sri Hidayati, Sultanah Kauwiyu, dan Muhammad Rafi Al-Ghifari. Selamat menyaksikan. Halo, saya Sultanah Kauwiyu. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan mempresentasikan tentang sejarah singkat psikologi industri dan organisasi. Sejarah singkat psikologi industri dan organisasi. Nah, psikologi industri dan organisasi ini termasuk memiliki perkembangan sejarah yang masih relatif singkat. Walaupun singkat, para ahli itu masih belum sepakat tentang keaslian dan ketepatan waktu yang ada dalam sejarah psikologi industri dan organisasi ini. Secara umum telah dicatat bahwa pada tahun 1903, psikologi industri dan organisasi ini telah resmi dikenal, dan pada saat itu juga Walter Del Scott itu sedang menulis buku yang berjudul The Theory of Advertising, yang artinya teori tentang periklanan. Kemudian pada tahun 1913, psikologi industri dan organisasi ini telah diaplikasikan dalam bisnis. Dan pada saat itu juga Hugo Westberg itu sedang menulis buku yang berjudul Psychology and Industrial Efficiency. Nah, bagaimanapun juga psikologi industri dan organisasi ini telah dikenal pada awal tahun 1900-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Al-Ghifari dengan NIM 1906200088. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai sejarah perkembangan psikologi industri dan organisasi. Baiklah, jadi pada tahun 1930-an, psikologi atau organisasi mempunyai bidang gerak yang lebih besar dan luas. Kemudian, bidang geraknya mengarah terutama membahas persoalan-persoalan sumber daya manusia, seperti seleksi dan penempatan karyawan. Sementara itu, pada tahun 1930-an, dengan berbagai hasil penemuan dari studi Hawthorne yang terkenal, maka psikologi menjadi terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mengarah pada kualitas lingkungan kerja dan juga sikap-sikap karyawan. Kemudian, selanjutnya pada tahun 1960-an ditemukan beberapa karakteristik yang menjadi bagian dari penggalan-penggalan utama perundang-undangan tentang hak penduduk atau sipil yang tidak dibicarakan lebih lanjut pada bab ini. Undang-undang tersebut diarahkan untuk memberi perhatian terhadap sumber daya manusia yang profesional dalam mengembangkan berbagai teknis seleksi yang adil. Setiap hasil seleksi dipakai sebagai bahan pertimbangan oleh psikolog untuk menentukan dan menempatkan karyawan pada bidang yang sesuai dengan potensinya, atau yang dinamakan dengan the right person in the right place. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni, NIM 2006-2066. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sejarah singkat psikologi industri dan organisasi. Baik, pada tahun 1970-an, penelitian diarahkan pada setiap persoalan kepuasan dan motivasi karyawan, sehingga banyak teori tentang perilaku karyawan yang ada dalam organisasi yang dikembangkannya. Pada tahun 1980 sampai dengan 1990-an, telah terjadi 3 perubahan utama dalam psikologi industri dan organisasi. Yang pertama, bertambahnya penggunaan teknik analisis dan metode statistik yang semakin canggih. Perubahan ini ditandai dengan adanya beberapa artikel yang telah dipublikasikan pada tahun 1980-an. Artikel-artikel ini ditulis sejak tahun 1960-an. Artikel-artikel tersebut ditulis dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang lebih luas dan lebih mendalam, yaitu menggunakan teknik analisis statistik untuk mengukur perubahan tingkah laku, analisis varian atau ANOVA, dan analisis multivarian atau MANOVA, serta model kausal, di mana artikel-artikel pada tahun 1960-an menggunakan statistik yang lebih sederhana, yaitu dengan menggunakan chi kuadrat, uji T, analisis varian satu arah dan dua arah, 2. Menggunakan
menggunakan analisis hubungan linier serta regresi linier yang berganda, path analisis, program statistik, dan AMOS serta SAM yang digunakan dalam penelitian di bidang industri dan organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh kakak-kakak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM saya 1906233. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah PIO, psikologi industri dan organisasi. Sejarah PIO ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kognitif seperti studi kasus dan eksperimental, di mana kepercayaan statistik ini menjelaskan mengapa mahasiswa doktoral mengambil paling tidak 5 macam kasus statistik. Kedua, perubahan tersebut memberi perhatian terhadap minat yang baru dalam mengaplikasikan psikologi kognitif dan psikologi industri. Contohnya, para peneliti di tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, bagaimana para peneliti melakukan pendekatan terhadap persoalan sama dengan menguji proses pemikiran yang digunakan oleh para manajer ketika mereka mengatur nilai klien karyawannya. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Saya Indah Sri Hidayati. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarahnya psikologi industri dan komunikasi yang ketiga pada tahun 1980-an dan 1990-an, bahwa para psikolog industri dan organisasi lebih agresif mengembangkan metode-metode untuk menyeleksi karyawannya melalui tes psikologi dan tes kepribadian. Pada tahun 1960 dan 1970, pengadilan hanya menggunakan data interpretasi dalam menentukan calon karyawan yang diharapkan sesuai dengan haknya sebagai penduduk, tanpa menggunakan instrumen-instrumen penyeleksian yang lebih tepat. Atas dasar itu, para psikologi industri organisasi berhati-hati dalam menyeleksi calon-calon karyawan yang dibutuhkan. Pada waktu pertengahan tahun 1980, bagaimanapun juga pengadilan lebih seksama dan bervariasi dalam menggunakan instrumen-instrumen seleksi yang akan dikembangkan, termasuk tes kemampuan kognitif, tes kepribadian, dan wawancara situasi. Perubahan-perubahan lain selama tahun 1980 sampai 1990 telah berpengaruh signifikan pada psikologi industri organisasi, termasuk pelonggaran organisasi secara besar-besar, saran memberi perhatian lebih besar pada persoalan-persoalan perbedaan dan gender, tenaga kerja yang lanjut usia, dan menambah perhatiannya terhadap adanya pengaruh stres, produktivitas, dan prestasi kerja. Walau demikian, pada tahun 1995 masih ada juga para psikologi industri organisasi yang menggunakan pendekatan agresif dan tanpa menggunakan instrumen-instrumen penilaian yang ilmiah untuk menyeleksi karyawannya, sehingga hal ini dapat membuat calon karyawan mengalami kecemasan dan dapat merugikan industri dan organisasi. Dalam menemukan calon-calon karyawan yang potensial, perkembangan terakhir di atas tahun 2000-an, para psikologi industri dan organisasi sudah mulai menggunakan pendekatan yang lebih profesional
dalam menyeleksi dan menempatkan calon-calon karyawan yang sesuai dengan potensinya pada jabatan yang sesuai. Mereka menggunakan alat-alat ukur tes psikologi, kepribadian, wawancara, dan tes kelompok yang terstandar dan lebih reliable dan objektif. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami butuhkan. Terima kasih banyak kepada dosen pengampun dan teman-teman yang telah berpartisipasi menyaksikan video kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.